Nah, situasi ini makin memperjelas bahwa rakyat itu sudah berhadapan-hadapan dengan poros kekuasaan yang sangat luar biasa amburadul. Maka tadi saya bilang ada dua pilihan. Pilihan yang ragu-ragu adalah lewat pemilu, atau sekarang ini melakukan konsolidasi untuk seperti 98. Gulung aja semua. Tidak lagi berdebat apakah Jokowi ini bobrok atau tidak bobrok. Dia bobrok. Kalau kata bobrok itu dikeluarkan dari kamus bahasa Indonesia, maka jauh lebih bobrok dia keluar dari kamus yang sangat konkret dari bahasa realita. Kita berhadapan dengan kekuasaan yang menindas, kekuasaan ugal-ugalan, kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Jadi saya memberi saran bahwa yang tersisa di luar partai politik sebagai antitesa adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD). Karena mereka ini juga kan satu kelembagaan yang secara legal dipilih oleh rakyat dalam angka yang banyak sekali jutaan orang, maka DPD itu bisa diberdayakan, bisa mengidentifikasi 50-70 tokoh nasional dari militer, sipil, kampus, religi, terus diumumkan sebagai calon presiden dan diperjuangkan melalui jalur MPR. Kalau itu dilakukan, maka kekuatan rakyat terhubung dalam satu harapan. Bisa menggunakan perjuangan perubahan konstitusi lewat amandemen, membuka sidang istimewa lewat instrumen MPR untuk memilih calon presiden, sehingga negara irit biaya, negara tidak dibajak, calon-calon presiden tidak dibajak oleh ketua umum partai. Terus kemudian berhentinya politik cawe-cawe. Kalau usulan saya ini kemudian mendapat respon yang bagus, insya Allah itu akan digulirkan, sementara dirancang oleh Ihsanuddin Nursi sebagai ketua. Saya berharap dengan cara itu ada pembanding bahwa bukan hanya satu-satunya jalan untuk mengoreksi kerusakan negara lewat elektoral dengan memilih calon presiden baru lewat pemilu liberal. Tapi kita kembali kepada jati diri, demokrasi hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui forum MPR, forum musyawarah mufakat. Karena itu kan fungsinya juga sama, memilih calon pemimpin bangsa yang bisa diidentifikasi baik untuk merubah situasi ini. Tapi kalau jalur elektoral ini saya membaca semakin kuat kesenjangan, ada dilema yang kuat. Memang ada beberapa figur yang menonjol, memberi sisa harapan. Tetapi kalau melihat perangkat elektoral ini menakutkan, partainya sudah amburadul, sistemnya rusak berantakan, itu akan menjadi arena semakin melanggengkan praktek kecurangan pemilu itu terjadi lagi. Jadi kalau dalam konteks konsolidasi demokrasi, ketiga pilihan elektoral lewat liberal itu mengalami apa yang kita simpulkan tadi masalah, maka kita juga harus membuka jalur-jalur lain, kemungkinan-kemungkinan lain untuk kembali ke jalur yang sesuai dengan semangat ideologi Pancasila dan konstitusi.
Ada juga jalur yang ketiga. Saya melihat kekacauan-kekacauan ini semua dalam sudut pandang sosiologi, melihat secara komprehensif. Ini ada semacam rekonstruksi dari gabungan keresahan rakyat dan bimbingan ilahi. Ada kekuatan kebangkitan Islam dengan memberi ruang dan melihat situasi kacau ini sebagai arena perjuangan. Bisa muncul satu gerakan kesadaran nasional yang semakin muak dengan semua tawaran solusi yang tersedia karena tidak memberi kepastian, maka menunggu saja momentum umat Islam sebagai pemilik, sebagai kekuatan terbesar di Republik ini, kita menunggu ada kasih sayang dari Allah kemudian memberi tenaga yang kuat, maka hadirlah ukhuwah Islamiyah di sana untuk menghentikan semua praktek bernegara dan demokrasi yang semakin ugal-ugalan. Kira-kira seperti itu, Ustaz Slamet. Ya, seberapa real sih Bang Faisal Asgaf melihat dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi melalui pintu dugaan intervensi parpol via pemasungan dugaan kasus-kasus korupsi oleh elit-elit parpol itu membawa implikasi sistemik terhadap proses kehidupan sehingga elektoral itu tidak realistis untuk diharapkan bisa menghadirkan hasil yang objektif sebagaimana yang kita harapkan semuanya di tengah dugaan DPS yang bermasalah 337 data Dukcapil 337 juta data Dukcapil yang tentu akan membawa implikasi menurut Mas Agus Maksum itu kepada DPT Bang Faisal Asgaf. Ya, Presiden Jokowi sejak awal tidak punya political will untuk membuka jalan demokrasi ini menjadi sehat, menjadi konstitusional, politik kita menjadi bermartabat, pelaksanaan pemilu juga menjadi jujur dan adil. Itu tidak ada. Dia bagian dari operator yang menciptakan daya rusak terhadap konsep tatanan bernegara dan demokrasi itu sendiri. Jadi tidak ada kalimat mengatakan seberapa jauh dia bercawe-cawe. Sejak dia masuk ke gelanggang kekuasaan, dia adalah representasi dari kekacauan itu sendiri. Terbukti kan di awal dia berkuasa, Golkar itu diobrak-abrik, partai-partai lain itu dicari kelemahannya dan kemudian mereka manut pada kekuasaan. Yang tadi saya gambarkan. Nah, kalau kita bicara elektoral, saya harus jujur mengatakan, kalau satu pemerintahan itu yang sangat zalim, sangat amburadul, sangat busuk, diikuti dengan infrastruktur partai yang sudah bangkrut, sudah semakin ugal-ugalan, maka hasil akhir tidak akan ada pemilu yang sangat jujur dan adil. Mereka akan secara natural bersenyawa dalam sebuah misi kejahatan tersirat untuk menciptakan gelanggang pemilu itu menjadi sangat suram, sangat gelap, yang penuh dengan berbagai modus praktik kecurangan. Jadi menurut saya, kita petakan saja, ini rakyat sekarang ini, kalau hasil survei yang saya dapatkan, itu 67% tidak percaya dengan pemilu. Karena mereka tidak lagi percaya dengan partai politik. Mereka menganggap partai politik melakukan pemasungan terhadap hak berdemokrasi melalui presidensial threshold, melalui ambang batas 20%. Itu satu kejahatan dari produk yang sudah jelas mewakili kepentingan syahwat ketua umum partai yang hanya beberapa orang diikuti oleh supporting oligarki untuk tidak membuka ruang terhadap figur-figur bagus muncul untuk menjadi kekuatan alternatif, menjadi figur alternatif dipilih melalui elektoral. Jadi aturan sistem representasi kerusakan partai politik dan rejim yang semakin amburadul ini, kalau dilihat dari yang tadi saya bilang, dalam pandangan komprehensif secara sosiologis, ini maka ujungnya kelihatan. Apakah situasi ini akan terus dipertahankan dengan keperkasaan kekuasaan yang mendapatkan dukungan geopolitik, di mana Jokowi juga kan datang ke Cina dan rakyat melihat itu bagian dari upaya memperkuat konsolidasi kekuasaan jelang pemilu. Dan kemudian kekuatan-kekuatan oligarki yang terus tidak tersentuh oleh wilayah hukum masih terus bercokol dan menciptakan terus aneka injeksi kejahatan dalam berbagai aneka kebijakan negara. Dan sudah tiba pada ujung suara yang lepas dari salah satu pembantu presiden mengatakan kalau kita kalah kita semua masuk penjara. Nah, situasi ini makin memperjelas bahwa rakyat itu sudah berhadapan-hadapan dengan poros kekuasaan yang sangat luar biasa amburadul
Maka tadi saya bilang ada dua pilihan. Pilihan yang ragu-ragu adalah lewat pemilu, atau sekarang ini melakukan konsolidasi untuk seperti 98, gulung aja semua. Hanya saja kan saya belum lihat, saya masih lihat kawan-kawan dan para tokoh oposisi itu cenderung berdebat soal teori, dan seolah-olah kalau yang seperti saya gambarkan, kita ini masuk ke bioskop nonton film, kita tahu isi ceritanya, siapa sutradaranya, apa bagaimana, tapi keluar kita berbicara tentang judul film itu, bagaimana peran para pelaku. Kita tidak menciptakan satu kesimpulan yang konkret. Masih semua bertengkar pada teori-teori. Nah, saya usulkan pada forum di malam 10 Muharram kemarin, ini sudah harus dibentuk satu tim kecil, mengidentifikasi para tokoh, mengidentifikasi para elemen-elemen kritis, dan terus melakukan konsolidasi. Sudah harus masuk ke operasional. Tidak lagi berdebat apakah Jokowi ini bobrok atau tidak bobrok. Dia bobrok. Kalau kata bobrok itu dikeluarkan dari kamus bahasa Indonesia, maka jauh lebih bobrok dia keluar dari kamus yang sangat konkret dari bahasa realita. Jadi kita berhadapan dengan kekuasaan yang menindas, kekuasaan ugal-ugalan, kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Tapi kejahatan yang dibangun dalam praktek kekuasaan modern era Jokowi ini, piramidnya tumbuh di dalam diri manusia, dikasih masuk vaksin, dikasih masuk watak korupsi, piramid-piramid kejahatan itu muncul di dalam kehidupan jiwa, bahkan DNA. Kalau piramid yang dibangun Firaun itu kan bisa dihancurkan. Itu terlihat secara fisik. Ini sudah masuk ke dimensi metafisika, mengganggu jiwa, pikiran, perasaan. Satu kejahatan yang dikontrol. Yang sampai sekarang kita melihat istana itu seolah-olah hanya gedung saja. Kita menduga-duga, jangan-jangan di Politbiro Partai Komunis itu justru ada satu tim yang dibentuk untuk mengontrol Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai salah satu provinsi dari bagian mereka. Atau mungkin ada kantor presiden terselubung di Singapura, di mana para konsultan internasional dikumpulkan di sana, kemudian bekerja secara senyap melalui kekuatan virtual dan lain-lain, kekuatan modal dan lain-lain, terus menindas kita. Kira-kira dugaan saya seperti itu. Jadi harus ada keberanian yang revolusioner, harus ada pikiran yang out of the box, tidak bisa dengan normatif. Kalau kekuasaan itu sudah pada level yang sangat pertunjukan kekuasaan dengan level yang sangat canggih, maka untuk melawan kekuasaan itu tidak datang dengan pikiran yang normatif. Dia harus lebih super canggih. Dia harus mencari jalan-jalan. Ibaratnya kalau kita berdebat soal ontologis dalam ruang dan waktu, dalam kerangka filsafat ya, ontologis dalam dimensi ruang dan waktu, maka pandangan yang bisa melihat itu secara utuh adalah pandangan miraj, orang yang keluar dari ruang dan waktu, dari sidratul muntaha, sehingga melihat utuh realitas itu dari ketinggian kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks sosial politik Indonesia, konstruksi tauhid kita untuk melihat dinamika politik dan kerusakan yang ada, itu harus dinaikkan pada level jihad yang paling tinggi, dengan mengambil contoh-contoh yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul melalui sejarah nabi-nabi terdahulu. Dan dia muncul sebagai satu praktek untuk menindas. Ingat ya, apa yang terjadi di Indonesia harus digarisbawahi, korbannya adalah 87% umat Islam. Jadi kita tidak bisa pakai yang namanya toleransi, demokrasi, liberalisme, sekularisme untuk melihat peta ini, karena itu bagian dari cara pemisahan realitas, di mana kelompok kecil mensejajarkan dengan kelompok banyak, itu tidak adil. Oleh sebab itu saya tertarik, kita bicara Islam. Kita tunjukkan bahwa ada solusi melalui perspektif syariat Islam yang tidak berdasarkan slogan dan simbol-simbol, tapi substansi, untuk mencari satu pendekatan yang direstui oleh Allah, dibimbing oleh Islam yang suci, diperjuangkan oleh hati yang tulus, oleh kekuatan dengan energi yang sungguh-sungguh untuk menggulung kezaliman dalam bernegara ini.
Kalau tidak demikian, maka kita akan terus-menerus hanya memodifikasi kemarahan kita, kegundahan kita ke dalam saluran-saluran materialisme yang berganti-ganti topengnya. Besok liberal, besok lagi sekuler, besok lagi apa lagi kan? Itu istilah-istilah itu dibuang saja ke tempat sampah. Sudah harus menggunakan istilah khilafah, istilah Quran, istilah tauhid, terminologi-terminologi Islam yang kuat, yang terhubung dengan akar-akar dan level seluruh masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia.